Batur sedulur sekampung, sekarang saya akan membahas tentang Syekh Nurjati memerintahkan Pangeran Walang Sungsang membuka perkampungan. Namun sebelum menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Setelah menerima wejangan dari Syekh Nurjati dan seizin kakeknya Ki Gedeng Tapa, Somadullah memiliki kawasan hutan di kebun pesisir di sebelah selatan Gunung Jati yang disebut Tegal Alang-alang atau Lemah Wungkuk. Di kawasan tersebut ternyata telah bermukim Ki Danusela, adik Ki Danuwarsi, mertua Somadullah. Setibanya di tempat yang dituju, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Ki Pengalang-alang dan mengucapkan kalimat lamma waqa'tu, ketika saya telah tiba. Ucapan Pangeran Walang Sungsang tersebut kemudian menjadi nama Lemah Wungkuk. Ki Pengalang-alang menyambut mereka dan mengakui ketiga orang yang datang tersebut anaknya. Keesokan harinya setelah sholat subuh, Pangeran Walang Sungsang alias Somadullah mulai bekerja membabat hutan hingga ke pedalaman yang dipenuhi binatang buas. Untuk memperoleh keselamatan, Somadullah mengucapkan kalimat Ba'anjaina, artinya aku telah selamat. Karena itu, tempat yang dibabatnya kemudian bernama Panjunan, asal kata dari Ba'anjaina. Demikian pula tempat-tempat lain dinamai berdasarkan hal-hal dialami oleh Pangeran Walang Sungsang. Antara lain, pekerjaan membabat hutan diteruskan hingga ke tempat yang tidak diketahui lagi. Setelah berdoa, kemudian tampak ada jalan. Ia berucap, Fasyamula, artinya maka mengetahuilah. Dari ucapan tersebut lahirlah tempat yang bernama Pasyayangan. Ketika di suatu tempat, ia berpikir, kemudian mengucapkan Fakarna, artinya aku berpikir. Tempatnya disebut Pakarungan, yang berasal dari kata Fakarna. Kemudian ketika tiba di suatu tempat yang menyenangkan, ia berucap, Fa amma sirri jamarin samarin. Sesungguhnya perasaanku merasa senang, karenanya tempat tersebut dinamakan Gunung Sari dan Duku Semar. Di suatu tempat yang apabila sudah menjadi perkampungan, mudah memperoleh rizki, ia mengucapkan doa, Farjana, artinya, ya Allah, berilah rizki pada hamba. Sehingga tempat tersebut dinamakan Parujakan. Di suatu tempat ketika ia tidak ingat apa-apa, ia berucap Fakholana, artinya aku lupa. Tempat tersebut kemudian disebut Pekalangan. Ketika ia mendapat petunjuk, ia berucap Pahandasna atau Pahadaina, aku mendapat petunjuk, menjadi tempat bernama Pandesan. Ketika di suatu tempat ia merasa senang, ia berucap Rokibuna Rota ilaihi farihin, yang kemudian menjadi tempat bernama Kebon Pring. Ketika ia melihat dua tanda dari dua kanoman dan kasepuhan, ia berucap Warotu ajataini, artinya aku melihat dua tanda, sehingga tempat tersebut dinamai mengganti kedudukan Ki Pengalang-alang sebagai Ku Cirebon. Melalui kesepakatan, akhirnya Ki Cakrabumi terpilih sebagai Ku Cirebon menggantikan Ki Pengalang-alang dan mendapat gelar Cakrabuana, memerintah 457 orang penduduk desa Cirebon. Pangeran Walang Sungsang ketika membuka pedukuhan juga mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Pejalagrahan atau asal kata dari Jalagraha yang artinya rumah di atas laut. Sekarang letak masjid tersebut berada tepat di sebelah luar dinding Keraton Kasepuhan di Kelurahan Kasepuhan, Kota Cirebon. Sesuai membangun pedukuhan, Syekh Nurjati menemui Pangeran Walang Sungsang di kebun pesisir. Kemudian menyarankan Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Ratu Rara Santang untuk pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, dan disarankan terlebih dahulu menemui Syekh Ibrahim di Campa. Keduanya menuruti nasihat Syekh Nurjati dan berhasil menemui Syekh Ibrahim di Campa.
Dicampa Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Ratu Rara Santang menerima wejangan dari Syekh Ibrahim. Selanjutnya Syekh Ibrahim menyuruh keduanya untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Selama di Mekah, keduanya tinggal di pondok Syekh Bayanullah, adik Syekh Nurjati, dan berguru kepada Syekh Abu Yazid. Setelah berhaji, Nyimas Ratu Rara Santang bergelar Nyi Haji Syarifah Mudaim dan Pangeran Walang Sungsang bergelar Haji Abdullah Iman. Akhirnya, Nyimas Ratu Rara Santang dipersunting oleh Raja Mesir, Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Tidak lama kemudian, pernikahan antara Syarifah Mudaim dan Syarif Abdullah dilangsungkan di kerajaan Bani Israel yang disaksikan oleh Haji Abdullah Iman dan alim ulama beserta pembesar kerajaan. Syarifah Mudaim berharap dapat melahirkan anak yang bisa mengislamkan tanah Jawa. Hasil pernikahan Nyi Rara Santang ini lahirlah Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Nurullah meneruskan memimpin kerajaan ayahandanya, sementara Syarif Hidayatullah berniat menyiarkan Islam di tanah Jawa. Batur sedulur sekampung, demikian kisah Syekh Nurjati memerintahkan Pangeran Walang Sungsang untuk membuka perkampungan. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau yang melengkapi silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Jangan lupa ikuti terus video-video dari kami. Mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan hasanah keilmuan dalam sejarah Anda. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Terima kasih.